Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cawe-cawe di SPMB 2025, Wakil Ketua DPRD Banten akhirnya dicopot. Lapuk dimakan usia, jembatan bambu di Pandeglang ambruk saat dilintasi. Sempat buron, Polres Serang tangkap pelaku pembunuhan berencana. Partai Keadilan Sejahtera mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di salah satu SMA negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut. Keputusan ini dibuat oleh partai atas pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi. PKS menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan. Dengan kondisi yang sudah viral di masyarakat, maka fraksi PKS DPRD Provinsi Banten memutuskan untuk merolling jabatan pimpinan DPRD dari yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD. Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya beredar di media sosial memo yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Banten yang meminta agar siswa yang bersangkutan bisa diterima di sekolah yang dituju. Ariel Maranus dan Rivi Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Pendaftaran murid baru tingkat sekolah menengah pertama wilayah Kota Tangerang masih berlangsung. Untuk menghindari adanya praktek kecurangan dalam sistem pendaftaran secara daring, Wali Kota Tangerang didampingi pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo Kota Tangerang turun langsung memantau proses penerimaan peserta didik baru. Wali Kota ingin memastikan prosedur seleksi jalur domisili berjalan sesuai ketentuan. Sejak dibuka beberapa hari lalu, sistem domisili menjadi akses utama ribuan orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke SMP negeri di Kota Tangerang. Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam sehari tercatat lebih dari 12.600 kunjungan ke website Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, terutama di jam-jam padat antara pukul 8 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini sistem tetap berjalan stabil dan tidak mengalami gangguan teknis. Meskipun ada keterlambatan di beberapa waktu yang disebabkan masalah jaringan pengguna. Ini setiap orang tua itu terbuka dapat diakses, jadi server dari Dinas Kominfo sampai dengan saat ini server masih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena sebelumnya memang kami sudah melakukan berbagai tes, misalkan load test untuk melihat jumlah maksimal server dapat menangani per detiknya. Dan alhamdulillah kemarin itu posisi server paling peak itu kemarin di jalur domisili itu masih dalam kapasitas 50%. Artinya kapasitasnya masih dapat di-handle atau ditangani oleh server yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan tidak perlu cemas jika anaknya belum berkesempatan masuk sekolah negeri. Pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan alternatif berupa sekolah gratis di 135 sekolah swasta yang terdiri dari 65 SD dan 70 SMP. Orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri agar jangan khawatir, karena
pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan 135 sekolah swasta gratis yang tidak kalah kualitasnya. Ada 65 SD dan 70 SMP yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang untuk menyelenggarakan program pendidikan gratis. Pendaftaran SPMB jenjang SMP tahap 1 telah dibuka sejak 19 Juni 2025 hingga 8 Juli 2025. Sedangkan tahap 2 akan dibuka mulai 10 Juli 2025 untuk jalur prestasi nilai rapot domisili dalam kota apabila masih tersedia daya tampung. Apabila ada praktik kecurangan atau titipan para pejabat, Wali Kota Tangerang akan memberikan sanksi tegas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Salah satu warga yang melintas dengan menggunakan kendaraan roda 2 di atas jembatan sepanjang 10 meter terjatuh lantaran tak kuat menahan beban. Beruntungnya warga yang melintasi jembatan tersebut tidak mengalami luka serius. Jembatan sepanjang 10 meter yang menghubungkan antara Kampung Ciliang dengan Kampung Pasir Haur, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang tersebut tiba-tiba ambruk. Selain beban berat, jembatan tersebut ambruk akibat sudah lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses bagi warga di dua kampung itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak menuju ke sekolah. Menurut pihak Kecamatan Karangtanjung, jika jembatan yang berdiri di atas Sungai Cipaingin ini sudah 1 tahun lamanya tak pernah diperbaiki, meski sudah sering diajukan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Faktornya usia mungkin ya, jadi udah rapuh jembatannya karena terbuat dari bambu. Karena jembatannya jembatan sementara yang menghubungkan antara dua kampung besar, yaitu Kampung Ciliang dengan Kampung Pasir Haur. Nah, jalan ini, lokasi ini akses yang sangat vital sekali. Kenapa? Kalau akses mau ke kelurahan, ini yang kita lalui jalan ini, gitu. Tapi jalan Papin Blok ini. Jadi Pasir Haur, Tanagara, Tegalongok, ini semua aksesnya ke sini menuju kelurahan. Juga di sini ada pondok pesantren besar di Ciliang, juga di Pasir Haur. Setelah kejadian tersebut, warga terpaksa harus melintasi jalan lain jika akan beraktivitas. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.